Lailatul Qadar. Selanjutnya tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sudah ada suratnya khusus di dalam Al-Quranul Karim yang disebut surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini adalah surah Madaniyah, ya. Surah Madaniyah ay nazalat ba'da hijratir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya hanya 5 ayat. Kalimatnya hanya 30. Bisa dihitung, ya. Kalimatnya 30. Kemudian hurufnya sebanyak 100. Ada mengatakan 114. Ya. Ada di kitab tafsir Ar-Ruh war Raihan, nama kitab tafsir Ar-Ruh war Raihan. Ada di kitab tafsir Marah Labid, dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Di situ disebut setiap beliau menyebut memulaikan surah, menafsirkan surat Al-Quran, disebut jumlah ayatnya, disebut jumlah kalimatnya, disebut jumlah hurufnya. Ada juga mengatakan jumlah hurufnya 121. Ya. Wallahu alam bagaimana menghitungnya. Nanti coba-coba dihitung, ya. Itu suratul Qadar. Suratul Qadar ini ada 3 kali kalimat al-qadr. Al-qadru, dalnya mati, al-qadru. Bisa juga dibaca al-qadaru. Kalimat al-qadar mempunyai beberapa makna, ya. Dari segi maknanya ada beberapa makna, sehingga dikatakan di dalam kitab tafsir wa fi tasmiyatiha lailatul qadri khamsatu wujuh. Di dalam penamaannya dengan Lailatul Qadar dari 5 segi, dari 5 wujuh. Yang pertama, annal qadra huwal azamah. Sesungguhnya al-qadar itu adalah al-azamah. Apa itu azamah? Azim, li'azmi qadriha, karena tinggi kemuliaannya, maka dikatakan zatul qadril azim, yang punya kadar yang agung, yang besar. Maka dia adalah lailatun azimatun syarifatun. Malam qadar itu adalah lailah, malam yang agung, malam yang mulia. Maka maknanya adalah kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, itu dalam Al-Quran. Mereka itu tidak muliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Jadi kalimat qadar pada ayat tadi wa ma qadar haqqa qadrih, bimakna kemuliaan.
Bimakna al-azamah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qadar bimakna ad-daiq. Apa itu daiq? Sempit, ya. Ad-daiqu, sempit. Kenapa sempit? Di dalam Al-Quran disebut qadar itu bermakna penyempitan rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki yang dikehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan, mempersempit. Maka kalimat al-qadar bisa juga maknanya ad-daiq. Limaza? Fahiya lailatun tadiqu fiha al-ardu minal malaikati allazi yanzilu minas sama. Dia adalah malam yang sempit. Bumi ini menjadi sempit dengan banyaknya malaikat yang turun. Bahkan disebut di dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ka'adadil hasa, aksar min adadil hasa. Malaikat yang turun itu lebih banyak daripada bilangan kerikil-kerikil batu-batu kecil. Sehingga bumi ini kalau kelihatan, tidak kelihatan, dia nur. Malaikat itu nur. Ya. Kalau kelihatan sempit bumi. Dengan turunnya para malaikat, yang insya Allah pada malam-malam berikut ini akan turun. Ya, nanti malam 23, 25, 27, 29, itu yang diharapkan di situ. Itu kalimat qadar itu bermakna ad-daiq. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran kalau kita perhatikan. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Qadara, disempitkan rezekinya. Yang ketiga, tafsiran daripada al-qadar yaitu at-takdir, huwal hukmu wat takdir, penetapan. Al-hukmu wat takdir, fa innal asya' tuqaddar fiha. Segala sesuatu yang terjadi dalam satu tahun ini sudah diukur, ditakdirkan di situ oleh Allah SWT. Siapa yang akan meninggal, siapa yang akan nikah, siapa yang akan cerai, siapa yang akan berhaji, ya, semuanya ditakdirkan. Bahkan disebut juga, ya, dari sejak nisfu Sya'ban itu sudah mulai dizahirkan kepada malaikat oleh Allah SWT akan apa-apa yang akan terjadi pada tahun tersebut. Yang keempat, sebab dinamakan dia al-qadar, orang-orang yang mengisinya dengan ibadat yang tadinya tingkatannya biasa, tetapi dengan mengisinya dengan ibadat dan tepat pada malam itu dia mendapat bertemu atau terjadi Lailatul Qadar, dia menjadi orang yang punya ketinggian kemuliaan. Sebab satu malam itu 1000 bulan, 83 tahun sekian. Man lam yakun lahu qadarun yasiru bi mura'ati hadza qadarin. Ya.
Orang yang tadinya tidak punya kadar, tidak punya derajat yang begitu tinggi, orang biasa, seperti kita ini orang biasa, ya. Yasiru bi mura'ati hadza qadarin, dia bisa menjadi orang yang punya kadar, punya kedudukan tinggi dengan memeliharanya, dengan mengisinya dengan ibadat. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita berdoa, kita istighfar, ya, pada malam-malamnya. Yang terakhir, yang kelima, sebabnya namanya al-qadar, annallaha ta'ala nazzala fiha kitab zu qadarin wa ay annahu nazala fiha kitabun zu qadarin wa malaikatun zu qadarin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan padanya kitab yang sangat mulia, itu Al-Quranul Karim, dan turun padanya juga malaikat yang sangat mulia, yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Ada lagi yang lain maknanya. Hadirin rahimakumullah, itu dari segi makna. Dari segi fadilah Lailatul Qadar, itu ada beberapa fadilahnya disebut oleh ulama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan padanya Al-Quran. Itu kelebihan Lailatul Qadar. Pertama, Al-Quranul Karim turun pada Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit pertama, yang ditempatkan di satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Yang kedua, fadilahnya yang kedua Lailatul Qadar itu ada istifham pada ayatnya. Istifham ini litabkhim wa ta'zim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu istifham ta'zim, ya, tabkhim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ay ta'zimun wa tabkhimun li amriha. Yang ketiga, fadilahnya malam itu dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khairun min alfi syahr. Lebih bagus dari 1000 bulan. Lebihnya itu kita tidak ketahui. Tetapi 1000 bulan itu sudah jelas, 80 tahun 4 bulan. Umur kita aja belum sampai ke sana. Allah, bagaimana kalau orang-orang soleh, orang-orang hebat setiap Ramadan bertepatan Lailatul Qadar. Dan itu pasti kita dapat bagian, ya, pasti kita dapat bagian. Sebagai umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa, yang tarawih, yang tadarusan Al-Quran, pasti dapat bagian. Seperti hadis yang akan kita baca. Maka ulama tafsir mengatakan, al-amalus salihu fi lailatul qadri khairun minal amali fi alfi syahrin labisa fiha
khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Amal salih di Lailatul Qadar itu lebih besar pahalanya, lebih bagus dari amal soleh. Tentunya amal soleh, yang soleh dibandingkan dengan soleh, saudara, lebih bagus daripada amal soleh dalam 1000 bulan yang tidak ada pada 1000 bulan itu Lailatul Qadar. Itu sudah jelas kisahnya di dalam hadis. Dikisahkan bahwa seorang dari kalangan Bani Israel berjuang, langsung membawa senjatanya, berjuang fisabilillah selama 1000 bulan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat heran mendengar cerita tersebut, hebatnya orang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan 1000 bulan itu untuk umatnya. Rasulullah bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Tuhanku, ja'alta ummati aksaral umami a'mara. Kau telah jadikan umatku umat yang paling pendek umurnya, 60-70 ya. Nisbah umat dulu 1000 tahun, ratusan tahun. Bagaimana panjang giginya ya, sekian tahun. Ja'alta ummati aksarul umami a'maran. Kau telah jadikan umatku umat terpendek umurnya. Maka disitulah Allah memberikannya a'tahullah lailatal qadri. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia Lailatul Qadar. Wa qala Lailatul Qadri khairun laka wa li ummatik min alfi syahrin jahada fiha zalikar rajul. Allah berfirman, Lailatul Qadar lebih bagus untukmu dan umatmu dari 1000 bulan yang mana lelaki kalangan Bani Israel itu berjuang padanya. Maka sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar ini khususiat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hadis yang mengatakan masa dulu juga ada, tapi yang jelas bahwa dia keberkatannya diperuntukkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mujahid ini imam tafsir mengatakan amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahrin. Amal yang dikerjakan pada malam itu, puasa yang ditunaikan pada hari itu, sholat tarawih dikerjakan pada malam itu, khairun min alfi syahrin, bernilai lebih daripada 1000 bulan. Orang ibadat 1000 bulan yang sebentar saja kita itu, Masya Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, himbauan daripada Syekhuna Ketua Umum Pusat Nahdlatul Watan, kita akan khataman Al-Quran pada hari Selasa tanggal 26 menyambut Lailatul Qadar malam 27 insya Allah. Bagi yang belum mendaftar, ini harus terdaftar. Kalau tidak terdaftar berarti luar namanya itu luar garis namanya, kalau tidak terdaftar. Harus terdaftar. Alhamdulillah sudah lebih ribuan nih yang terdaftar. Masya Allah.
Selanjutnya di antara fadilahnya Lailatul Qadar itu al-malaikatu tatanazzalu fiha. Para malaikat turun padanya. Dan berjumlah yang tidak bisa dihitung turunnya itu. Bi kabkabatin dalam hadis. Yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa hum la yanziluna illa bil khairi wal barakati war rahmah. Mereka tidak turun kecuali membawa kebaikan, membawa keberkatan, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ay tanzilul malaikatu wa Jibril ilal ar fi tilkal lailati bi amri rabbihim min ajli kulli amrin qaddarahu Allah wa qadahu li tilkas sanah ila sanatil qabilah. Para malaikat turun bersama malaikat Jibril untuk menyampaikan dengan izin Allah, perintah Allah SWT, ya, min ajli kulli amrin qaddarahu Allah wa qadah. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir pada hari itu adalah keselamatan, salam. Kenapa dia salam? Likasratis salamah fiha minal iqab wal azab bima yaqumu bihil abdu min ta'atillah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di situ juga kalimat ar-ruh. Ruh itu banyak maknanya dalam tafsir, ya. Ar-ruh allazi bihi nahya, itu ruh namanya. Ar-ruh artinya Al-Qur'an. Nah, di sini kalimat ar-ruh yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Sebab dalam hadis disebutkan iza kanat lailatul qadri, hadis ini Anas bin Malik, iza kanat lailatul qadri nazala Jibrilu fi kabkabatin minal malaikah yusalluna yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yazkuruna Allah azza wa jalla. Jadi mereka salam, kadang-kadang musafahah juga, ya, di musafahah, disalamani hamba-hamba Allah yang ibadat itu oleh malaikat, disentuh oleh malaikat pada malam tersebut. Yusafihunahum wa yu'minuna ala du'ahim. Saat kita berdoa dia mengatakan amin, amin. Malaikat yang banyak itu. Yusafihunahum, tidak tahu dirinya dimusafahah oleh malaikat. Tidur doang, ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hatta matla'il fajr, hatta yattali'al fajr, sampai terbit fajar. Setelah itu malaikat Jibril mengemandui, ya. Apa kata malaikat Jibril? Sudah terbit fajar, yunadi Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril memanggil, ma'asyiral malaikah, wahai sekalian malaikat. Ma'asyiral malaikah, dipanggil mereka semua oleh malaikat Jibril. Ar-rahil, ar-rahil, mari kita pulang, mari kita berangkat, mari kita naik. Setelah subuh sudah pergi mereka. Ar-rahil, ar-rahil. Seraya mereka berkata, fayaqulun, ya Jibrilu, fama sana'allahu ta'ala fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Jibril, mohon informasi, mohon penjelasan apa yang telah dilakukan oleh Allah pada hajat orang-orang mukmin dari umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini.
Fayaqul, malaikat Jibril kata, nazarallahu ilaihim fi hadzal lailah. Allah memandang mereka malam ini. Memandang dalam arti nazar rahmah. Fa'afa anhum. Allah SWT mengampuni mereka, memaafkan mereka, memaafkan kesalahan mereka, wa ghafara lahum, dan mengampuni bagi mereka, illa arba'atan, kecuali 4 orang belum bisa diampuni, belum bisa dimaafkan oleh Allah SWT. Siapakah mereka? Mudminul khamri, orang yang selalu membuat, meminum, memproduksi khamar, minuman keras. Wa aqin biwalidaih, orang yang durhaka terhadap ibu bapaknya. Wa qati'u rahimin, dan orang yang mutus rahim. Wa musyahin, musyahin itu orang yang selalu saling benci. Itu yang belum diampuni oleh Allah SWT pada malam tersebut. Hadirin rahmatullah, itu fadilah suratul qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu punya fadilah yang tersaji yang disebut tadi dalam ayat. Kapan akan terjadi Lailatul Qadar? Apakah malamnya khusus? Ya, 27 saja, 21 saja setiap tahun? Tidak. Lailatul Qadar itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma punya tanda-tanda. Oleh ulama membuat kaidah, ya, yang sering dibacakan kita. Kaidah Imam Ghazali, kaidah imam-imam yang lain. Itu berbeda menurut pengalaman beliau. Kaidah guru besar kita Al-Maghfulah Maulana Syekh, kita sering diajak ijtima' Ramadan pada tanggal 27, 29 kadang-kadang. Itu punya kaidah khusus menurut pengalaman beliau. Ya. Bagi kita yang tidak punya pandangan, penglihatan, tidak kasab, ya mari kita ikuti orang-orang soleh. Ya. Alhamdulillah, kita selalu ijtima' Ramadan 27. Sore 26 masuk 27 menyambut Lailatul Qadar. Ya, 29 kadang-kadang. Oleh guru besar kita Al-Maghfulah Maulana Syekh juga, ya. Kalau itu juga disebut dalam kitab, kalau Jumat terakhir itu malamnya ganjil seperti tahun ini juga bisa jadi. Kata sebagian ulama. Nah, itu banyak kaul ulama, bahkan sampai 40-an kaul ulama tentang penetapan itu. Yang penting itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Innama akhfahallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya, liyajtahidan nas bil amal kama fi sa'atil jum'ah, agar kita semua bersungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Jangan malam 27 saja kita ngasah, kita jaga. Malam yang lain tidak pernah ikut tarawih. Itu enggak, ya. Itu walaupun dia bertemu sedikit sudah dia dapat itu. Sedikit dia dapat. Nah, liyajtahidan nas fil amali kama fi sa'atil jum'ah, seperti saatul ijabah pada hari Jumat itu dirahasiakan Allah. Oleh ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 5 sesuatu untuk 5 sesuatu. Ya. Innallaha ta'ala akhfa khamsata asya'a fi khamsati asya'a. Allah SWT merahasiakan 5 sesuatu pada 5 sesuatu, untuk 5 sesuatu. Manakah yang 5 itu?
akhfaridahu fi ta'ati minat ta'at. Keredaannya dia rahasiakan pada amal-amal yang baik. Mana amal yang baik yang paling diredai oleh Allah? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Liyajtahidan nas fi jami'at ta'at. Agar semua amal yang baik itu kita sungguh-sungguh. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita, ya. Sesuai dengan kemampuan. Kita mengaji, kita sungguh-sungguh. Ya. Kita berjamaah, kita sungguh-sungguh. Kita berjuang, insya Allah kita sungguh-sungguh. Nah, itulah agar mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akhfa suhtahu fi ma'siyatin minal ma'asi liyajtanibahan nas kullaha. Allah SWT menyembunyikan kemurkaannya pada perbuatan dosa hambanya. Dosa yang mana Allah murkakan pada mereka itu? Dosa yang mana? Itu dirahasiakan Allah SWT. Liyajtanibahan nas kullaha, agar mereka menjauhinya semuanya, menjauhkan semuanya. Ya, agar semua dosa itu dijauhkan, sebab dia adalah tempat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akhfa lailatul qadar fi Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Seperti tadi, liyattahidan nas bil ibadah fi jami'i Ramadan. Fi Ramadan kulli. Agar kita sungguh-sungguh, agar manusia sungguh-sungguh beribadat di masa Ramadan itu dari awal sampai akhir. Kalau sudah sungguh-sungguh seperti itu, pasti akan mendapat hazzahu min lailatil qadri. Kemudian berikutnya yang dirahasiakan oleh Allah, Ismuhul Azam. Ismuhul Azam. Ismul Azam ini kalau dia baca, orang bisa terbang, ya. Orang bisa naik langit. Ismul Azam. Nah, dirahasiakan mana Ismul Azam itu? Apakah Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum? Apakah dia itu doa Nabi Yunus? Apakah dia doa suratul Ikhlas? Di situ ada Ismul Azam. Bisa jadi, ya. Dirahasiakan Allah bi jami asma'ihi. Wa akhfa awliya'ahu fi jumlati khalqih. Para aulia juga dirahasiakan oleh Allah. Oleh karena itu orang menjadi wali tidak mengatakan ini saya ini wali, tidak. Pernah mendengar guru besar kita Al-Maqpulah Maulana Samatan dirinya wali? Tidak. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhfa awliya'ahu fi jumlati khalqih. Bahkan beliau mengatakan, "Dia ku jadi wali," kata beliau. Kadang kena tawadu. Ulama itu tawadu. Nah, karena itu memang termasuk rahasia. Termasuk yang dirahasiakan itu salatul wusta. Hafizu ala salawat was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu salatul wusta itu, ya, banyak kaul ulama. Ada mengatakan salat subuh, salat asar. Untuk apa semuanya itu? Untuk kita jaga, pelihara semuanya. Jangan subuh aja dipelihara, asar aja dipelihara, yang lain tidak dipelihara. Tidak, semuanya kita pelihara. Hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hadirin rahimakumullah. Lailatul Qadar. Sekarang kita fokus pada Lailatul Qadar. Dengan singkat bahwa Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Tidak ada pada bulan Muharram, Safar dan lainnya, hanya pada bulan Ramadan. Dan lebih khusus lagi, Lailatul Qadar itu adanya di asril awakhir. Ya. Yang walaupun ada pendapat dari awal bisa
tanggal 17 bisa, 19 bisa. Ya, yang paling sahih itu bil asl tahtasu bil asl awakhir. Di asal awakhir itu juga yang paling akad yang paling kuat diharapkannya adalah layalil witri, malam-malam yang ganjil. Berapa malam ganjil? 21, 23, 25, 27, 29. Kalau sabil awakhir 21 tidak masuk. Ya 23 masuk. Ya, 25 masuk. Fi khamsatin tabqa wa fi saban tabqa itu, ya. Itu bisa jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim, tentang ta'yin penentuan waktunya itu banyak kalau ulama. Kita tidak bicarakan khilafiyat seperti itu. Yang penting kita dapat nanti, mudah-mudahan, ya. Dalam hadis, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'au lailatal qadri fil manam fis sab'il awakhir. Beberapa sahabat melihat pada saat dia sedang tidur, bermimpilah. Dia melihat Lailatul Qadar. Bis sabil awakhir, pada sabil awakhir, 7 yang akhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at bis sabil awakhir. Aku melihat mimpimu, penglihatanmu sudah tawata'at, sepakat, sama. Bis sabil awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharra bis sabil awakhir. Barang siapa menunggunya, ingin mendapatkannya, maka tunggulah dia pada sabil awakhir. Itu masuk 23, 25, 27, 29. Kalau bulannya kurang 29, itu masuk sabil awakhir. Di sini dia tidak mengatakan 27, ya. Tidak mengatakan 27. Wa fi riwayatin iltamisuha fil asril awakhir. Dalam riwayat lain, carilah dia pada asril awakhir. Fa in da'ufa ahadukum aw ajaza fala yaghlabanna anis sab'il bawaqi. Jadi 23 nanti malam dan seterusnya ini, ya mari lebih sungguh-sungguh, ya. Lebih sungguh-sungguh, lebih segar. Dan banyak lagi hadis yang lain. Maka menurut hadis tersebut dicari, ditunggu kehadirannya itu pada malam-malam yang ganjil. Mazhab kita Syafi'i mengatakan 21. Bahkan di riwayat lain Imam Syafi'i juga, qaul ahli Madinah 23. Ya. Berpindah-pindah. Nah, oleh karena itu syair yang dibacakan kita panjang itu, ya sa'ilan lailatul qadri allati fi asra min akhir halati, itu yaitu pengalaman, ya. Pengalaman ulama, pengalaman Imam Ghazali, Imam Hasan As-Sazili. Wa inna jami'an inna sum yauma jum'atin papitasil isrina khuzlayatal, itu juga pengalaman. Ya. Pengalaman beliau melihat. Maka jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir tempatnya. Dan kita sedang berada 10 terakhir.
Dan malam yang 10 terakhir ini yang mana yang paling diharapkan? Itu juga beberapa kaul ulama. Sebagian menguatkan pendapatnya yang mengatakan malam 27 dengan beberapa alasan. Banyak alasan. Malam 27. Mudah-mudahan malam 27 ya. Mudah-mudahan. Kalau malam 27 ini malam Al-Arbi'a ya. Malam Al-Arbi'a, malam Rabu. Saya lagi di mana Nahdlatul Watan ijtima' Ramadannya tahun ini kena masa Covid-19, pandemi corona. Ya, biasanya kita ijtima' Ramadan ribuan, kita 10.000 kita undang di Masjid Darul Quran wal Hadis, buka puasa bersama. Masya Allah nikmatnya luar biasa. Tapi tahun ini kita diajak untuk khataman Al-Quran sedunia. Ya, sedunia. Yang pesertanya diharapkan bisa mencapai target 5.000 lah. Kalau tidak banyak. Ya, mudah-mudahan. Itu untuk menyambut. Dan malam itu kita akan nuzulul Quran. Semua buka HP lewat Zoom ya. Lihat apa namanya? Online. YouTube. Masya Allah. Doanya sudah disiapkan, pengajiannya sudah disiapkan. Ya, sudah. Nanti syahadat taujihat Syekhuna Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Kita kembali. Apa alasan ulama yang mengatakan bahwa dia terjadi malam 27? Pertama, kembali kepada suratul Qadar. Kita katakan suratul Qadar itu kalimatnya berapa? Kalimatnya 30. Inna 1 ya. Anzalnahu 2. Pi 3, Lailati 4, Al-Qadar 5, Wama 6, Adroka 7, Ma 8, Lailah 9, Al-Qadar 10, Lailah 11, Al-Qadar 12, Khairun 13, Min 14, Alf 15, Syahr 16, Tanazzal 17, Al-Malaikah 18, Ar-Ruh 19, Fiha 20, Biizni 21, Rabbihim 23, Min 20, Rabbihim 22, Min 23, Kulli 24, Amri 25, Salamun 26, Hiya 27, Hatta 28, Matla'i 29, Al-Fajri 30. Jadi kalimatnya 30 kalimat biadadi ajza'il Quran. Dengan jumlah juzuk Al-Quran. Berapa juz Al-Quran? 30. Kemudian hurufnya sebanyak 114 menurut sebagian ulama. 114 itu biada di suwaril Quran. Kemudian kalimat hiya pada surat tersebut nomornya tadi nomor 27, mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar hiya lailatu sab'a wa isrin min syahri Ramadan. Kemudian kalimat Al-Qadar diulang 3 kali. Ya. Al-Qadar diulang 3 kali pada kalimat nomor 5, kalimat nomor 10, kalimat nomor 12. Ya. Pertama, Al-Qadar itu pada kalimat nomor 5, yang kedua pada kalimat nomor 10, yang ketiga
pada kalimat nomor 12. Kalau ditambah 5 tambah 10, 15, tambah 12 sama dengan 27. Allah. Nah ini menurut sebagian, ya, namanya i'jazul adad fi suratil qadar. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi menyebut Lailatul Qadri di 3 tempat di surat ini. Lailatul Qadri ini jumlah hurufnya 9. Ya. Jumlah hurufnya berapa? 9. Lam, ya, lam, ta itu, ya. Ta marbutah. 9. Kemudian 3 kali disebut. Kalau dikalikan 9 kali 3 sama dengan 27. Itu pertama. Kemudian pada ayat itu, pada ayatnya juga Allah berfirman, salamun hiya. Salamun hiya. Kalimat hiya itu pada nomor 27. Pada nomor 27. Nah, besar harapan, ya. Lailatul Sab'i wa Isrin itu akan jatuh Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Mengenai tanda-tandanya sebagian orang dapat melihat, ya. Memang disebut dalam kitab. Tandanya itu tulu'us samsi sabihatiha la su'alaha, ya, dan yang lain-lain. Untuk siapakah Lailatul Qadar ini? Liman hazihil lailah wa mazal amal fiha, ya. Untuk siapa Lailatul Qadar? Yang jelas, ya, untuk kita umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh berdoa, beribadat, sholatul lail, ya. Jadi amal yang harus dikerjakan ihya'u lailiha bitahajjudi fiha wassalah. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa qoma, berdiri istiqomah, artinya sholat tarawih, sholat tahajud, malam Lailatul Qadar, imanan karena didorong oleh imannya, wahtisaban karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Kemudian juga amal yang dikerjakan adalah ad-du'a, memperbanyak doa. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ad-du'a fi tilkal laila ahabbu ilayya minas shalah. Allah. Berdoa pada malam itu lebih bagus dari saya, untuk saya katanya, daripada sholat. Apa yang dimaksud? Ay anna kasratad du'a afdalu minas shalah allati la yuksiru fiha du'a. Wa in qara'a wa da'a kana hasanan. Membaca Al-Quran, berdoa itu bagus. Sholat. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma aqulu fiha
Kalau bertepatan Lailatul Qadar, apa aku baca padanya? Qala quli, qala Rasulullah, quli berkata oleh Muhammad Isa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rasulullah SAW juga membaca doa, a'udzu biridhaka min sahatik wa bi'afwika min uqubatik. A'udzu biridhaka min sahatik wa bi'afwika min uqubatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Itu diulang-ulangi. Sebab al-afu itu ya penghapusan. Para ulama mengartikan al-afu wal mutajawiz an sayyiati ibadih, yang menghilangkan, menghapus dosa hambanya. Al-mahi li asariha anhum, yang menghapus asar dosa itu dihapus. Di kalimat al-afu itu min asma'illah azza wa jalla wa huwa yuhibbul afwa fa yuhibbu an ya'fu an ibadih wa man yuhibbu min ibadihi an ya'fu ba'dahum an ba'din fa iza afa ba'dahum ba'din amalahum bi afwihi wa afuhu ahabbu ilaihi min uqubatihi. Kemudian keistimewaan umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Lailatul Qadar ini, ya tidak banyak amal, cukup dia sholat berjamaah isya subuh, maka dia akan memperoleh keberkatan, ya, keberkatan daripada Lailatul Qadar. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, man shallal isya'a fi jama'atin faqad akhadha bihazzihi min lailatul qadri. Barang siapa ikut salat isya berjamaah, maka sungguh dia memperoleh, mengambil bagiannya dari keberkatan Lailatul Qadar. Dapat bagian, dapat sudah jaizah, ya. Dalam hadis lain, an Anasin rafa'ahu, man shalla lailatal qadril isya'a wal fajra fi jama'atin faqad akhadha min lailatil qadri bin nasibil wafir. Barang siapa salat di malam Lailatul Qadar al-isya wal fajar fi jama'atin, berjamaah, faqad akhadha min lailatil qadri bin nasibil wafir, dia mendapat bagian dari keberkatan Qadar itu dengan bagian yang penuh, sempurna, bukan sekedar. Allah. Wa fi riwayatin man yakum lailatal qadri fa yuwafiquha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis mursal, ya, mursal sahabah, mursal tabi'in, Said bin Musayyib, disebut di dalam kitab Is'ab Ahlul Iman biwazaifi syahri Ramadan oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad. Beliau di situ menyebut riwayat yurwa min hadisi Abi Ja'farin Muhammad bin Ali mursalan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man ata alaihi ramadhanu sahihan musliman, barang siapa hadir di hadapannya bulan suci Ramadan sahihan, dalam keadaan dia sehat, musliman, muslim, sama naharahu, dia berpuasa pada siang harinya,
Wa shalla wirdan min lailihi, dan dia salat bagian dari malamnya. Ya, salat ya tidak sepanjang malam dia salat. Beberapa waktu saja. Wirdan min laili. Wa ghadda basaruhu, dia menundukkan pandangannya dari yang haram tentunya. Wa hafiza lisanahu wa yadahu, dan memelihara lisan dan tangannya. Wa hafaza ala salatihi fil jamaah, dan dia melihara salatnya secara berjamaah. Wa bakkara ila jum'atihi, dan dia pergi menuju jumatannya pagian. Tapi jumatan kita ini ya seperti ini ya. Faqad sama syahru, sungguh dia betul-betul sudah berpuasa. Wastakmalal ajra, faqad sama syahra wastakmalal ajra, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Wa adraka lailatal qadri, pasti mendapatkan menjumpai lailatul qadar. Wa faza bi jaizatir rabbi azza wa jalla, dan dia meraih jaizah, pris, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Ja'farin, jaizatun la tusbihu jawaizal umara. Jaizahnya tidak serupa dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang besar di dunia ini. Nah itulah, jadi kita tidak terlalu berat amal sebenarnya untuk memperoleh Lailatul Qadar. Yang penting ya mari isi dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan kita yang ada, pasti akan mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, terakhir, Masya Allah, terakhir oleh Maulana Syekh Hasan Mashhad memberikan kita amal-amalan untuk kita baca, dan amalan ini bisa menghilangkan kepicikan rezeki. Ya, beliau mengatakan di dalam kitab itu, ini selaku faedah saja. Ya, qala ba'dul arifin, man kanat lahu hajatun ila Allah ta'ala falyaqra suratal qadri 41 marrah. Barang siapa punya hajat kepada Allah, hajat rezeki, hajat ilmu, hajat apa, maka hendaknya dia membaca surat Al-Qadar 41 marrah, sebanyak 41 kali. Wa yas'alullaha ta'ala hajatahu tuqda bimasyiatillah, dan dia mohon kepada Allah akan hajatnya, disebut hajatnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar membaca suratul Qadar saja 41 kali. Allah. Itu kata beliau di dalam kitab itu. Ya. Man kanat lahu hajatun ila Allah taala falyaqra suratal Qadri 41 marrah. Barang siapa ada hajatnya kepada Allah, dia ingin mendapat rezeki, ingin nikah, ingin ingin lulus, dimudahkan oleh Allah SWT, ingin berhaji masalah. Fal yaqra suratal Qadri, hendaknya dia membaca surat Al-Qadar 41 marrah, sebanyak 41 kali. Ya ulangi 41 kali, tidak lama. Wa yas'alullaha ta'ala hajatahu, dan dia mohon kepada Allah akan hajatnya itu untuk diselesaikan. Tuqda bimasyiatillah, akan diisi, diselesaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beliau sebut, man arada zawal al-faqri, barang siapa ingin hilang kemiskinannya, tidak terlalu susah.
Fal yuksir min qiraati surat al-qadri. Hendaknya dia perbanyak membaca suratul qadar. Oleh karena itu salat tarawih kita ulangi suratul qadar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita ulangi. Jadi salat tarawih kita ini ya pendek-pendek kalau kita kan, kita khataman. Seakan-akan kita khataman Al-Qur'an kalau kita. Kita baca Al-Hakumut Takasur, Qul Huwallahu Ahad terulang-ulang, insyaallah besar pahalanya itu. Satu kali Qul Huwallahu Ahad saja sudah 30 juz. 10 juz. Allah. Setiap malam. Lagi suratul qadar sekarang kita baca alhamdulillah. Sebab apa? Karena tidak hafal. Yang hafal juga tidak bisa membawa orang yang tidak hafal nanti ngantuk-ngantuk dari belakang. Lama aja imam sedikit sudah batuk-batuk dari belakang. La haula wala quwwata illa billahil azim. Apalagi masa corona sekarang, Masjidil Haram saja dikurangi rakaatnya, Allah. Yang 20 rakaat dikurangi 10. Ya, walaupun mereka pakai ayat panjang, ya, tapi dikurangi 10. Kemudian jarak-jaraknya, masya Allah, jauh-jauh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya corona, izhab ya corona. Silakan pergi wahai corona. Mudah-mudahan pergi dari kita ini. Wa man arada zawal al-faqri. Barang siapa ingin mengentaskan kemiskinannya, fal yuksir min qiraati suratil qadri, hendaknya dia perbanyak membaca suratul qadar. Wal yatlu ba'da surah, hendaknya dia berdoa setelah itu, Allahumma ya man yakfi an khalqihi jami'an wa la yakfi an ahadun min khalqihi, ya ahad man la ahada lahu, in qata'a raja illa minka wa habatil amalu illa fika wa saddatit turuqu illa ilayka ya ghiyasal mustaghithin aghithni. Kalimat aghithni itu diulangi 7 kali, aghithni, aghithni, aghithni. Nah, dengan itu Allah SWT, fa innallah yuzilu anhul faqr, Allah akan menghilangkan kemiskinannya, kepapaannya. Itu disebut di dalam kitab Is'ab Ahlul Iman bi Wazaifi Syahr Ramadan di halaman 99. Silakan dibaca di sana. Ya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Itu sekedar kaitannya dengan Al-Qadar. Mudah-mudahan Lailatul Qadar setiap tahun kita sudah terima, kita dapat. Mudah-mudahan tahun ini juga kita dapat. Walaupun kita tidak bisa melihat tanda-tandanya, ya, siapa tahu nanti kita diberikan mimpi oleh Allah SWT, terbang, mimpi tawaf di Mekah, mimpi melihat air laut menjadi tawar. Ya, siapa tahu nanti. Maka bangunkan keluarga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian. Ya, saya mengaji bukan mengkaji, ya. Saya mengaji bukan mengkaji. Orang mengkaji itu sedikit-sedikit. Kalimat 2 kalimat dikaji-kaji. Ya. Ini kita membaca, mudah-mudahan ada berkatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf atas segala kurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.